untuk malam ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Yang pertama, Uskup dari Bandung, Romo Pujo. Dan saya tidak pantas lah untuk memperkenalkan Romo Pujo kepada Bapak Ibu semuanya dan kepada rekan-rekan semuanya. Yang jelas beliau menjadi uskup 2 tahun 3 bulan ya, Romo Pujo. Sebelumnya bertugas di Semarang. Dan Pak Sutri yang sangat luar biasa. Beliau bernama Sinar Raharja dan benar-benar bersinar nih. Jadi benar-benar bersinar pasangan Pak Sutri ini. Nanti akan kita korek lebih jauh bagaimana kok namanya pas bener dengan perjalanan hidup beliau menjadi Pak Sutri. Langsung saja kita tanya jawab dulu kepada Romo Pujo ini. Romo Pujo, untuk ini yang hari pertama kan Maria dipersiapkan Allah menjadi hawa baru ini. Dan di sini ada Injil yang bagi saya dan mungkin bagi teman-teman peserta ini agak susah juga untuk memahami. Kejadian 3:15 ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan akan meremukkan kepalamu. Wah, ini kok kelihatannya Injil ini ada permusuhan, remuk-remukan, segala macam. Ini maksudnya apa Romo dengan Maria dipersiapkan sejak lama itu? Selamat sore para ibu bapak dan saudara-saudari terkasih. Saya mengucapkan terima kasih diundang pada kesempatan ini untuk bisa bertemu dengan Anda semua. Sebelum menjawab tadi yang dikemukakan oleh Bapak Lili ya, saya akan mengucapkan terima kasih pada Anda semua yang selama ini hanya saya dengar melalui berita-berita Bapak Anton Suyata, dan pada kesempatan ini saya tadi mendengar apa yang menjadi keprihatinan beliau pada 10 tahun yang lalu ketika Indonesia itu mengalami kegelapan. Iman kepercayaan itu kemudian bermakna gitu. Lalu devosi kepada Bunda Maria dirasakan sebagai suatu kekuatan, ungkapan iman bahwa Allah itu Allah yang berpihak kepada kehidupan. Saya berterima kasih juga kepada keluarga Bapak Ibu Sutopo yang saya kenal lewat paroki Babarsari yang memang kemudian menjadi paroki karena ada bantuan perhatian sumbangan dari keluarga Bapak Sutopo untuk gereja Babarsari. Dulu saya cukup lama itu bekerja di Keuskupan Agung Semarang. Terima kasih atas kesempatan ini. Ada beberapa hal yang saya kira baik kita perhatikan, tetapi sebenarnya ide dasar adalah yang tadi telah kita dengarkan, di tengah-tengah kegelapan ada sejatah terang gitu ya. Karena apa? Karena Allah adalah Allah yang berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada kehidupan. Dalam keadaan manapun meskipun seolah-olah tanpa harapan, Allah itu adalah Allah yang menjadi dasar pengharapan. Nah, iman yang seperti inilah yang kemudian disimpan di dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan kalau boleh dikatakan kitab suci itu seperti sebuah perpustakaan kecil gitu ya. Di sana ada berbagai macam buku, ada berbagai macam jenis sastra. Injil itu merupakan suatu jenis sastra. Ada 4 Injil ya, jenis sastra. Ada surat-surat, itu juga suatu jenis sastra. Ada nubuat, itu juga jenis sastra. Oleh karena itu perlu kita mengerti yang tadi dikutip dari kitab Kejadian, itu juga suatu jenis sastra bagaimana penulis-penulis pada waktu itu mengungkapkan imannya tetap sama sebenarnya, bahwa Allah adalah Allah kehidupan, meskipun seolah-olah dikalahkan oleh kekuatan dosa, Allah tetap akan menang gitu. Ya. Itu yang pokok, dan itu tampak dalam peristiwa Yesus ketika berada di kayu salib. Kegelapan, tetapi Allah berpihak kepada orang benar ini. Maka ada suatu peristiwa yang tidak diduga oleh para rasul, oleh para murid-muridnya yang sebenarnya sudah hendak pulang saja ke kampung halaman, yaitu peristiwa campur tangan Allah pada peristiwa Yesus. Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati.
Jadi iman gereja purba itu bukan yang menciptakan kebangkitan, tetapi dibuat oleh karena ada Allah yang bekerja di dalam Yesus Kristus. Lalu muncul iman gereja purba, umum gereja purba. Dan kemudian ditulis oleh para penulis, para penginjil, kisah-kisah sengsara sampai kepada peristiwa kebangkitan itu. Itu sebenarnya yang menjadi pokok dari pewartaan Injil. Allah tetap berpihak kepada yang benar, kepada yang hidup. Lalu orang kemudian bertanya, siapakah Yesus Kristus yang dibela oleh Allah ini? Yesus Kristus yang dibela oleh Allah ini adalah sungguh-sungguh manusia yang lahir dari seorang perempuan, dari seorang wanita, dari seorang Maria. Dan Maria juga mempunyai suatu nenek moyangnya. Maka dua penginjil yaitu Matius dan Injil Lukas itu kemudian menambahkan kepada kisah sengsara dan kebangkitan Tuhan lagi itu tadi dengan kisah masa kanak-kanak Yesus. Ya, ini juga suatu sebentuk Injil. Injil kisah masa kanak-kanak Yesus. Untuk menjelaskan bahwa Yesus yang dibangkitkan oleh Allah itu sungguh-sungguh manusia. Ketika seolah-olah tidak ada pengharapan, Allah datang sebagai pokok pengharapan. Diungkapkan dengan berbagai macam cerita. Tadi yang dikutip adalah kitab Kejadian, itu bagian dari Kejadian 1 sampai 11. Yang diungkapkan bukan suatu peristiwa sejarah, tetapi suatu refleksi terhadap kejadian-kejadian yang dialami oleh para penulis. Kejadiannya apa? Dari satu pihak, umat Yahudi itu percaya kepada Allah yang menjadi pencipta segala-galanya. Allah bermaksud baik, yang diciptakan itu baik dan indah, tetapi mengapa ada kematian, ada pertikaian, ada permusuhan, ada kegelapan? Tentu ini bukan berasal dari Allah. Karena umat Yahudi adalah umat yang percaya kepada satu-satunya Allah. Maka tentu ada kekuatan lain yang akan merusak apa yang dibuat oleh Allah. Dan begitulah kisah Kejadian itu dibuat Kejadian 1 dan 2. Ya, oleh penulis-penulis yang mempunyai visi teologis yang berbeda-beda. Yang satu oleh kelompok para imam, 1 sampai 1 sekian. Lalu yang lain itu kelompok para Yahwistis, boleh dikatakan begitu. Bercerita bahwa semuanya itu berasal dari Allah sebagai Allah yang baik. Sebagai Allah yang berkuasa, bahkan dikatakan oleh karena sabdanya semuanya jadi. Tetapi kenyataannya tidak semua baik. Kenyataannya ada peperangan, ada kematian, ada pertikaian, ada kehancuran. Itu bukan dari Allah, tetapi dari kekuatan kejahatan. Maka digambarkan ada kekuatan jahat yang merusak, masuk dalam hati manusia, yaitu Adam dan Hawa, dan mendorong makhluk-makhluk itu untuk berbuat jahat dan kejahatan masuk dalam dunia. Tetapi meskipun demikian, Allah adalah Allah yang beserta dengan manusia. Allah yang tetap memberi harapan. Maka yang tadi dikutip itu adalah suatu kutipan yang memberi harapan. Kendati kekuasaan dosa masuk, tetapi manusia tidak boleh berharap karena ada janji keselamatan. Maka bagian itu tadi disebut proto-evangelium, ya, Injil yang dasar gitu, yang telah ditanam oleh para penulis-penulis kitab suci pada awal masa purba. Ya, ketika dunia dijadikan sudah ada dua kekuatan yang jahat yang mau merusak kebaikan itu, tetapi setiap kali itu mau diungkapkan bahwa Allah adalah Allah yang berpihak kepada kebaikan, kebenaran, dan justru itulah Allah menjadi dasar pengharapan. Nah, pengharapan itulah yang diungkapkan oleh penginjil ketika merumuskan bahwa akan ada seorang perawan yang akan merusak kekuatan-kekuatan kejahatan itu yang diungkapkan dengan kepala ular itu. Ya, jadi ceritanya seperti itu. Dan itu juga nanti dalam sejarah Ahaz ketika tidak ada keturunan apa-apa, seolah-olah tidak ada harapan untuk masa depan. Tetapi penginjil itu tetap percaya kepada Allah yang berpihak kepada kehidupan, maka ada nubuat dari Yesaya bahwa ada seorang perawan yang akan mengandung
Namanya siapa? Namanya adalah Emmanuel. Allah itu beserta dengan kita. Jadi Allah beserta dengan kita meskipun dalam kegelapan sekalipun. Allah beserta dengan Yesus meskipun pada saat Yesus itu dibunuh oleh orang-orang yang menolaknya. Maka Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan itu diungkapkan dengan berbagai macam jenis sastra. Ada sastra Injil, ada sastra kisah, ada sastra seperti Kejadian itu, ada laporan sejarah, ada nyanyian, mazmur, dan lain-lainnya. Maka kitab suci itu bukan merupakan sesuatu yang turun dari surga begitu saja, tetapi merupakan ungkapan iman gereja akan Allah. Allah yang selalu berpihak kepada kebenaran, Allah yang menjadi sumber kehidupan, Allah yang menjadi dasar pengharapan bagi manusia yang mengalami kegelapan itu. Oleh karena itu betul sekali ini meneguhkan saja ketika Indonesia mengalami krisis, masuk dalam kegelapan, ada orang-orang yang percaya bahwa masih ada dasar untuk berharap, yaitu Allah. Dan Maria adalah yang dipilih oleh Allah untuk mengungkapkan pengharapan itu, untuk mewujudkan bahkan pengharapan itu, karena dalam dirinya Allah menempatkan benih kehidupan, yaitu firman Allah sendiri yang menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Seputar itulah kira-kira. Iya, iya. Menarik sekali Romo. Terus ini hubungannya dengan kegelapan, dan kegelapan kan pasti muncul terang. Pasti muncul terang. Dan apakah ketika Maria menerima bahwa dia mau mengandung Yesus itu, apakah itu juga merupakan era sebuah pencerahan dan hubungannya dengan konteks kekinian Romo? Ya. Konteks kekinian. Ya. Konteksnya adalah bahwa apa yang dijadikan jaminan kehidupan oleh bangsa Israel itu hancur. Ya, lembaga politik yang terungkap dalam kerajaan itu hancur. Sudah mulai pada abad 5 ketiga itu hancur. Lembaga keagamaan juga hancur dengan simbol kenisah yang dihancurkan itu. Tidak ada apa-apa lagi. Yang ada apa? Yang ada adalah sisa-sisa Israel. Orang-orang sederhana, orang-orang miskin Yahweh yang mengandalkan hidupnya pada Allah. Jumlahnya tidak banyak. Disebutkan sebagai kaum Anawim Yahweh, kaum miskin Yahweh. Disebut miskin karena kekayaannya hanya pada Allah. Jaminan keselamatan bukan harta benda lagi, bukan keturunan, bahkan mereka adalah orang-orang yang sudah menurut perhitungan manusia tidak mampu untuk apa-apa. Simeon, Sakarias, sudah sepuh, sudah tua, tidak ada dasar untuk berharap akan suatu keturunan yang hebat itu. Tidak ada yang bisa diharapkan lagi pada pihak manusia. Maria juga seperti itu. Seorang gadis, seorang perawan, dalam kelompok Anawim Yahweh, tetapi Allah menggunakan seorang ini. Apa yang tidak diperhitungkan oleh manusia, diperhitungkan Allah untuk menyampaikan keselamatannya. Dan Maria dipilih untuk menjadi sarana bagi perwujudnya keselamatan dengan memilih dia sebagai ibu Tuhan. Jadi polanya sebenarnya sama ya. Ketika manusia seolah-olah tanpa pengharapan, Allah akan tampil sebagai dasar untuk berharap. Kalau diperhitungkan secara manusiawi, Sakarias sudah tua. Kalau diperhitungkan secara manusiawi, Maria seorang gadis, seorang perawan yang tidak mengenal laki-laki. Tetapi semua itu diperhitungkan oleh Tuhan untuk menyampaikan daya kekuatannya, daya kehidupannya. Bahwa Allah adalah masa depan dari kehidupan bangsa manusia ini. Ya, untuk bicara tidak diperhitungkan nih, kita langsung ke pasangan suami istri. Karena Pak Sinar ini dulu-dulunya sama sekali tidak diperhitungkan oleh Bu Sinar. Dan mengapa Bu Sinar kok mau? Kita tanya ya. Sangat menarik sekali karena tadi waktu kita ngobrol-ngobrol sebelum kita ke sini, banyak sekali dulu yang mendekati Bu Sinar, dan Pak Sinar ini sama sekali tidak ada dalam pikirannya tiba-tiba dipilih, ada bisikan dari Tuhan atau dari mana. Akhirnya Bu Sinar memilih Pak Sinar. Dan kami kenalkan Pak Sinar nggak apa-apa ya? Pak Sinar ini sejak kecil umur 10 tahun kena penyakit polio dan ada kecacatan dalam beliau, dan
mirip dengan dalam konteks kehidupan ya, mungkin mirip juga dengan Ibu Maria ketika dia dipilih oleh Tuhan untuk mengandung Yesus. Ini mungkin juga saya tanya kepada Ibu Sinar nih. Ibu Herlina, ya Ibu Herlina. Enggak mau dipanggil Bu Sinar. Emansipasi ya Bu ya. Ibu Herlina, mengapa Ibu akhirnya memilih atau terjerumus nih, saya nggak tahu nih, memilih akhirnya berpasangan dengan Pak Sinar yang pada waktu itu sangat berbeda macam-macam dengan Ibu ya. Ya waktu itu saya tahun berapa, 95 ya, 95 saya masuk kerja karena saya waktu itu pernah aspiran ya di Dominikanes Cimahi. Ya, calon suster. Calon suster, ceritanya calon suster. Nah setelah saya saya mau itu habis aspiran postulan ya Romo. Nah saya mau pindah ke Jogja untuk jadi postulan. Tapi saya berpikir sepertinya saya kurang pas di Dominikanes. Akhirnya saya ingin pindah ke Ursuline. Setelah saya mau pindah Ursuline, saya menghadap Suster Sri. Waktu itu pimpinan postulan, dia bilang, kamu jangan masuk dulu deh, kamu kerja dulu katanya. Akhirnya saya kerja. Setelah saya kerja di tempat dia bekerja juga. Ya. Waktu itu saya diterima. Nah saya diterima, saya bekerja, ya saya masih waktu itu saya kembali bertanya apakah saya mau melanjutkan panggilan saya ataukah ini ada nih. Saya waktu itu berdoa, saya bilang Tuhan gimana ya, ini saya mau lanjutin panggilan saya atau saya harus menikah. Saya sebutin satu-satu yang deketin, ada 5, tapi tidak termasuk Pak Sinar. Pak Sinar tidak mau masuk. Tidak termasuk sama dia, karena kenapa? Karena posisinya dia invalid cacat. Siapapun wanitanya saat itu, apalagi biar bagaimanapun tidak menginginkan seorang suami yang invalid. Tetapi waktu itu saya dikasih mimpi ya, saya mimpi Pak Sinar. Saya bilang, loh kok dia ya, buru-buru saya malam-malam doa lagi. Aduh Tuhan jangan deh, saya bilang gitu, jangan dia, aduh jangan. Saya bilang cacat loh, saya bilang gitu ya, invalid loh, ntar saya gimana nih, saya bilang gitu, punya suami invalid. Gitu. Kan secara manusia saya berpikir begitu mau ya. Saya bilang, akhirnya malam saya dikasih Pak Sinar lagi, jelas banget itu. Saya buru-buru bangun, saya bangun kaget. Saya bilang saya berdoa lagi, waduh ini nggak bener nih Tuhan nih. Saya bilang gitu, kok saya dikasih dia lagi, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya coba untuk taat. Saya bilang, oke deh Tuhan, saya jalanin. Tapi saya ngancam sama Tuhan nih waktu itu ya. Saya nggak mau dikasih susah loh, saya bilang gitu. Habis saya udah susah punya suami invalid, tapi secara yang lain saya jangan susah. Maksudnya secara ekonomi mau. Tapi Tuhan benar-benar ngasih saya menderita lahir batin. Saya dikasih susah 5 tahun ya. Dimana secara keluarga karena kondisi begini tidak direstui. Ada yang bilang begini, pacar kamu kan cakep-cakep, katanya, kenapa kok milihnya ini yang begini. Ada juga yang bilang ke saya, dia bilang, kok kamu pilih dia, saya kurang apa, dia bilang gitu. Saya bilang, ya nggak tahu ya, saya bilang gitu, orang saya dikasihnya dia, orang nggak ada yang percaya Pak, tidak ada satupun yang percaya, mau saya diam aja. Akhirnya saya menderita secara keluarga, saya tidak diakui karena kondisi, dan secara ekonomi juga saya zero, nol, benar-benar nol, karena bekerja setelah merit, keluar dari PT Intrasari Raya, dia melamar kemanapun tidak diterima Romo, karena invalid. Dia hampir diterima di Dunkin Donat, tidak diterima karena katanya kalau orang invalid itu sifatnya aneh. Ya. Ya. Yang kedua di apa tuh? Wah, Catur Sentosa. Pabrik cat ya. Ya, yang di Daan Mogot juga tidak diterima karena invalid. Waktu itu kita berpikir, Tuhan apa rencananya? Apa semua ini? Kenapa? Ada apa? Tapi memang Tuhan itu mentatarnya luar biasa Romo. Kita nggak dikasih jalanan aspal. Kita dikasihnya lobang, jurang, hampir jatuh. Kita di situ kita mulai berusaha. Kita mulai berusaha
Di situ mulai ujian sertifikasi akuntan publik. Doa puasa dijalanin, semua dijalanin. Ya akhirnya sekarang kita baru tahu, oh ternyata kita memang tidak diperuntukkan untuk bekerja, tapi kita diperuntukkan untuk membuka lapangan kerja. Akhirnya kita ngerti, mau setelah berjuang sekian tahun, berapa tahun nih? 95 sampai 2003 ya. Izin keluar 2003. Bayangkan dari 95 2003 mau. Waduh, luar biasa. Tapi akhirnya ya Tuhan memberikan, ya itulah yang harus saya terima. Akhirnya kita terimalah seperti itu. Terima kasih. Jadi cocok ya Bu namanya beliau Pak Sinar. Ibu kan mendapat sinar kan ketika tidur. Dan ternyata sinarnya sinar beliau. Itu biasanya Pak, kalau di telepon Bapak salah bilang begitu. Dia bilang, dari mana Sinar Raharja? Oh PT, orangnya namanya siapa? Oh, gitu. kan. Orangnya namanya Raharja ini. Menarik. Jadi tepatlah namanya Pak Sinar ya Bu ya. Kalau namanya yang lain mungkin malah nggak jadi ya Pak ya. Terus ini menarik juga dari Pak Sinar ini. Pak Sinar ini dulu bukan Katolik dan Katolik barusan saja. Jadi dengan Ibu Herlina ini sudah berbeda agama, berbeda macam-macam, akhirnya dipersatukan dalam keluarga. Dan sangat menarik Bapak Ibu semua dan teman-teman, Pak Sinar ini salah satu dari sedikit orang yang mendapat anugerah khusus karena beliau mendapat penampakan dari Bunda Maria. Kita tanya bagaimana kok beliau sampai ditampai oleh Bunda Maria, sementara Bu Herlina yang Katolik sampai sekarang nggak pernah ditampai.